Sekarang kalau ada yang mau berkurban, hewannya sudah siap, maka bagaimana ciri kriteria hewan-hewan tersebut yang akan dikurbankan? Saya minta waktu 10 menit aja untuk bisa menjelaskan dengan lebih baik. Ingat baik-baik teman-teman sekalian, ini sudah saya padukan di sini, hukum-hukumnya. Insya Allah ada di sini, tinggal dibaca saja. Ya, kalau terkait dengan pelaksanaan Idul Adha, saya sudah banyak bahas. Jadi bisa dilihat di video-video yang lalu, itu sudah Allah sudah didapatkan di situ. Ya, terkait dengan hewan, ini yang sangat penting. Nah, ini untuk hewan. Nah, yang dikorbankan ini ada hukum. Awas, ada 3-4 cacat yang tidak boleh hewan itu kemudian dipilih jika ada cacat dimaksud. Ada yang ditolerir, ada yang tidak boleh sama sekali. Baik, apa diantaranya? 1, hati-hati. Jika hewan kurban yang dimaksudkan a'war, buta permanen, itu nggak boleh. Saya teruskan sebentar, saya tunjukkan nanti beberapa bagiannya. Ya, saya tutup saja. Ya, nanti di buku saya bisa dibaca. 1, a'war, buta permanen. Hati-hati. Oh, Pak, ini yang ini aja, Pak. Oh, ini bagus, Pak, besar begini, murah lagi harganya. Berapa ini? 150.000. Oh, kok bisa? Buta, Pak, dari gua hantu saya bawa. Nggak boleh. Awas ya. Yang kedua, hati-hati, kakinya pincang permanen. Ya, cacat di kaki, pincang kelihatan nampaknya, pincang permanen. Ya, jelas? 1 apa? Buta permanen, kelihatan. Ustadz, bagaimana mengidentifikasi kambing buta? Ya, gampang lah, udah kelihatan aja. Udah kelihatan, udah pasti kelihatan, tahu di mana letak makanan dan sebagainya. Tadi pincang permanen, jadi kelihatan jeleknya, cacatnya. Antum aja ketemu manusia, waktu ngelamar istri kan cari yang paling bagus. Ya, masa mendekat kepada sang pencipta istri bawa yang pincang, bawa yang cacat? Anda bawa mahar dengan bejana yang kotor, kan perasaan istri juga nggak enak menerimanya. Baru lamaran, pak mertua nggak akan lihat. Tapi ketika Anda bawa yang bagus dengan proposal yang indah, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir li dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Duhai calon bapak mertua, aku tahu diriku ini tidak sekualitas penghuni surga firdaus di rumahmu. Tapi aku nggak kuat berpisah dengan putihmu seperti berada di neraka jahanam. Ya, maka tolong terima kekuranganku ini. Aku tahu engkau paling baik dalam menerima kekuranganku. Fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Dalam bahasa balaghah itu catat dulu. Terus maharnya bagus, diterimanya enak. Ini udah ungkapan kata-kata nggak jelas, maharnya kotor. Siapa yang mau nerima? Anda menghadap Tuhan dengan bahasa yang sama. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku memang bukan penghuni surga firdaus. Wala aku 'alan naril jahim, tapi aku nggak kuat kalau masuk ke neraka jahanam. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Ampuni aku ya Allah, terima taubatku. Fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Engkau pasti mengampuni seberat-beratnya dosa. Aku berkurban ya Allah sebagai tanda cintaku kepadamu dan taatku padamu. Kurban dengan domba yang besar, dengan harta yang paling halal, diterima. Dosa banyak. Ya pari maksiat. Ya ke warung darmaji. Ya dar 5 ngaku hiji. Harta korupsi, bawa kurban sapi pincang. Ya bagaimana Allah bisa menerima? Sudah ada yang begitu. 2 anak Adam, 1 korban. Yang 1 diterima, 1 tidak. Kenapa yang 1 tidak diterima? Bawa sesuatu yang busuk. Dia ahli perkebunan, dikumpulkan hasil kebunnya, tapi dipersembahkan kepada Allah yang kotor-kotor. Kalau ditanya pinter jawab. Jawab. Tuhan kan gak butuh ini katanya. Kasih yang kotor aja udah. Yang baik kita makan. Kan gak butuh, Tuhan kan gak makan itu. Kalau ditanya jawabannya pinter. Tapi salah esensi. Ya Tuhan gak akan makan. Tuhan yang ciptakan ngapain dimakan sama Tuhan. Tapi yang dilihat adalah kesungguhan kita dalam berkurban. 2, pincang. Yang ketiga, maaf ya, yang tidak berisi, yang kurus gitu. Kelihatan kok. Kelihatan. Ini kambing mahal Pak, walaupun gak ada dagingnya kurus kelihatannya. Wah, ini 5 juta, kok bisa begini? Juara maraton Pak kemarin. Nggak ada alasan. Terus selesai. Paham ya? Paham? Nah, yang jelas, yang keempat, ini memang masih agak sedikit bisa ditolerir, tapi sebagian ulama juga itu tidak menganggap itu baik. Memasukkan ke dalam makruh. Yang keempat itu yang cacat dari sebagian kulit atau tanduknya. Nah, kulit atau tanduknya. Ini sedikit kemudian, kelihatannya sedikit ya, tapi ini makruh kalau ada seperti itu. Makruh ya, atau kulit misalnya lecet, kelihatan, luka, ya. Luka yang bisa ditolerir. Kalau yang nggak bisa, tetap haram juga hukumnya. Ya, makanya itu haram. Menjadikan perlombaan adu domba atau adu kambing sebelum disembelih. Haram tuh, nggak boleh.
Dosanya besar tuh. Oh udah, besok disembelih kok nikmati aja dulu. Aduin kan? Nggak boleh. Adu domba, nggak boleh. Ya, adu kambing, nggak boleh. Pisahkan. Karena itu di tempat nih sekarang saya lihat di beberapa tempat ada ikat-ikat tuh. Hati-hati tuh diikat-ikat itu, hati-hati. Nggak sadar tuh ya, tiba-tiba saling seruduk, jangan sampai begitu mau disembelih lecet. Ya, luka dan sebagainya. Itu lo nggak suka, makanya jaga betul. Rawat hewannya, seperti Anda merawat berlian, mahar, sampai di hari haknya, sampai mengucapkan akad, dia rawat betul, kasih makan yang betul. Ya, kasih makan, kasih rumput, kan? Dan seterusnya. Rawat baik-baik. Ya, jelas ya? Baik. Harus bisa dibedakan tuh. Ya, kalau orang ahli kambing itu, dia paham. Paham ahli kambing itu. Jadi kalau kenapa semua nabi itu rata-rata mengembala kambing? Karena kalau sudah bisa mengembala kambing, dia akan mengerti bahasa-bahasa rakyatnya. Ya, pengembala kambing itu kalau sudah dahsyat, dia paham. Ketika mengembek, lapar. Pengen kawin. Ya. Itu ada beda-beda itu. Dan ngerti. Ada saingan, bisain. Kambing baru, kambing lama beda. Jadi kalau sudah bisa merawat itu dengan baik.